Kalau mau mulai, Udah? udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ini? Sehat, Sehat. Bu. Udah pada mandi belum ini? Udah. Ya, Bu. Udah, kalau udah harus on cam terus ya berarti. Udah wangi, udah bersih, udah rapi. Meskipun kita ada di rumah masing-masing ya, pembelajaran masih dilanjutkan dengan sistem daring, tapi kita tetap harus semangat karena memang harus menyesuaikan. Nah, sebelum itu kita buka dulu pembelajaran pada hari ini. Kita hafal bismillah. Ini baca nanti yang Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belajar? Siap. Siap ya? Oke. Ibu mau absen dulu. Ayo semuanya on cam dulu karena ini udah on cam ya. Oke, alhamdulillah semua bisa hadir. Nah, kita bakal lanjutin pembelajaran minggu lalu, tapi dengan beda materi. Kalau minggu lalu kan kita udah ngebahas tentang resultan gaya. Nah, di hari ini atau pertemuan kali ini kita bakal lanjutin mengenai konsep usaha dan besaran-besaran dalam usaha. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat menjelaskan apa itu konsep usaha, kemudian menghitung besaran-besaran usaha yang diperlukan dalam sehari-hari. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, sebelum masuk materi, pernah nggak kalian itu mendorong sebuah meja? Pernah. Pernah? Ya, Bu. Terus apa yang terjadi pada meja yang udah kalian dorong? Berpindah tempat. Ya, berpindah tempat atau bergeser ya. Nah, apa sih yang menyebabkan meja tersebut dapat berpindah tempat atau bergeser? Itu kita bakal bahas hari ini. Sebelum itu, Ibu minta anak-anakku sekalian perhatiin kedua gambar ini. Gambar A dan gambar B. Perhatiin. Dah? Udah. Oke, lanjut. Pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh orang pada gambar A dan gambar B? Anda bisa jawab? Gambar A mendorong mobil. Ya, gambar A mendorong mobil dan gambar B mendorong tembok. mendorong tembok. Benar. Nah, yang kedua, adakah perbedaan hasil dari kedua kegiatan pada gambar A dan gambar B? Ada nggak hasilnya? Gambar A hasilnya gimana? Ada, Bu. Gambar A mobilnya bergerak, Gambar B? tetap diam di tempat. Iya. Nah, apa yang menyebabkan mobil dapat bergerak? Karena adanya usaha. Karena didorong tadi, makanya dia bergerak. Tapi kenapa tembok yang sama-sama didorong juga nggak bergerak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi, apa itu? Ada yang mau baca? Mas Yongki? Boleh. Silahkan dibaca. Usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut bergerak. Jika Jamal yang mendorong mobil mengakibatkan mobil berpindah tempat, maka dapat dikatakan Jamal melakukan usaha. Mengapa Jamal mampu mendorong mobil? Tentu karena Jamal memiliki energi.
Iya, terima kasih. Nah, lebih jelasnya lagi, usaha berkaitan erat dengan energi, dan energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha itu merupakan energi yang disalurkan dalam gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi, usaha yang mengakibatkan benda bergerak karena adanya energi. Contohnya, jika Jamal yang mendorong mobil mengakibatkan mobil berpindah tempat, maka dikatakan Jamal melakukan usaha. Mengapa Jamal mampu mendorong mobil? Tentu karena Jamal memiliki energi dan mobilnya juga berpindah tempat. Makanya itu Jamal melakukan usaha. Karena dia memiliki energi dan mobilnya berpindah tempat. Mudah? Mudeng, Bu. Bu. Ada yang mau ditanyain? Belum, Bu. Belum, lanjut ya. Iya. Selanjutnya ada hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha itu bisa terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jadi intinya di perpindah tempat. Usaha itu berhasil atau tidak dilihat dari adanya perpindahan tempat dari si benda yang diberi usaha. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Jadi, berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya, gaya itu lambangnya F, hingga benda itu berpindah sejauh S. Nah, S kecil ini lambang dari perpindahan. Besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Di sini ditulis dalam matematis seperti ini. W besar itu lambang dari usaha yang satuannya J besar atau joule, dan F besar itu lambang dari gaya yang satuannya N besar. Ada yang tahu N besar itu apa? Ton. Newton. Besar itu Newton atau satuan dari gaya. S kecil itu perpindahan, satuannya adalah meter. Jadi hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan adalah 1 joule sama dengan 1 Newton dikali dengan 1 meter. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum. Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jamal mendorong sebuah meja dengan gaya sebesar 800 N, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 4 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Jamal? Kita tulis dulu diketahuinya. Tadi diketahuinya gaya atau F besar sebesar 800 Newton. Dan perpindahannya itu sebesar 4 meter. Yang ditanya W atau usaha. Jadi penyelesaiannya W sama dengan F dikali S. W sama dengan 800 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 3.200 Joule. Bisa ya? Bisa. Nah, oke, kalau bisa, ayo diskusikan bersama pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, Selen mendorong kereta belanjaan dengan gaya 50 N dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Berarti Selen mendorong, kemudian raknya kereta belanjaannya berpindah tempat, berarti bisa dikatakan Selen melakukan Usaha. Yang kedua, Rian mendorong tembok hingga keringatnya bercucuran, namun temboknya tidak berpindah tempat. Berarti Bukan usaha. Usaha. karena tidak berpindah tempat. Yang ketiga, ada balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 N, sehingga perpindahannya sejauh 2 meter. Nih ada perpindahannya, berarti Usaha. iya, melakukan usaha. Pertanyaannya, dari hasil analisis kalian tentang pernyataan pada tabel, apa yang dapat kalian simpulkan tentang usaha? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Pina mungkin? Usaha itu merupakan bentuk energi yang berupa gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak.
Iya, benar ya. Jadi usaha yang merupakan bentuk energi yang disalurkan berupa gaya sehingga mengakibatkan benda tersebut dapat bergerak. Jadi kuncinya di bendanya berpindah tempat atau bendanya bergerak. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Bu. Belum. Blong apa blong? Dong. Blong. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua, perhatikan kegiatan mendorong meja hingga meja berpindah tempat. Nih, posisi meja setelah didorong yaitu Pindah. iya, Pindah. karena terdapat dorongan dan meja Bergerak. bergerak, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai Usaha. usaha karena berpindah tempat. Yang ketiga, perhatikan kegiatan mendorong dinding. Posisi dinding setelah didorong yaitu Tetap. tetap. Karena terdapat dorongan dan dinding Tidak bergerak. tidak bergerak, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai Bukan usaha. Nah, selanjutnya ada soal perhitungan. Rudi menarik sebuah kursi dengan gaya sebesar 300 N, sehingga kursi tersebut berpindah sejauh 12 M. Berapakah usaha yang dilakukan Rudi? Nama Benny ya? Ada yang bisa jawab? 1000 joule. Yakin? Ya. Coba dihitung dulu. Oh. 300. Tadi rumusnya W Ya. F dikali S. W itu usaha, F 360. 3600 iya 3.600 apa satuannya? joule. Ya 3.600 Joule. Sampai sini mudah? Mudah. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyain? Ya. Oke, Ibu anggap cukup ya. Ibu anggap mudeng semuanya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, siapa? Deva? Silahkan. Kesimpulannya yaitu usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan adalah 1 joule, sama dengan 1 Newton dikali 1 meter. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada satu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Iya, terima kasih. Jadi, Ibu tegaskan sekali lagi, usaha merupakan energi yang disalurkan dalam bentuk gaya yang mengakibatkan benda tersebut dapat berpindah atau bergerak. Nah, hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan itu 1 Joule sama dengan 1 Newton dikali dengan 1 meter. Nah, usaha itu bisa terjadi jika gaya yang bekerja pada satu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Kalau bendanya nggak berpindah tempat, berarti usaha tidak terjadi. Mudah sampai sini ada yang mau ditanyain? Mudeng, Bu. Mudeng, Bu. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Cukup. Nggak cukup, sebelum pembelajarannya berakhir, Ibu minta nanti Ibu share link kelas Google Classroom-nya. Di situ ada LKPD dan PPT ini Ibu share juga di sana materinya. Nah, LKPD-nya itu nanti tolong dikerjakan secara berkelompok. Kalian bentuk kelompok masing-masing 4 orang, masing-masing kelompok itu 4 orang. Nah, kalian diskusikan bareng-bareng pertanyaan yang ada di situ. Kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena LKPD-nya juga berhubungan ke pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, kita bakal ngebahas tentang pesawat sederhana. Kita bakal ngebahas tentang materi pesawat sederhana. Di situ juga nanti di-download juga ya soal evaluasinya, biar besok bisa langsung dibahas juga. Jadi tugasnya ada 2, LKPD sama tugas soal evaluasi. Nah, untuk LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok,
untuk soal evaluasinya dikerjakan secara individu. Sampai sini mudeng? Tugasnya gimana? Dengan Bu. Mudeng, oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, kalau enggak, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ketemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.